Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi anak-anakku sekalian, selama 2 jam pelajaran ke depan, kita akan belajar tentang mata pelajaran baru di kelas 5 dan 6 fase C, yaitu mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial ini biasanya disebut selama ini artificial intelligence atau AI. Jangan gigit tangan. Nah, dalam mata pelajaran ini ada beberapa elemen yang akan kita pelajari, tapi untuk hari ini kita akan belajar elemen berpikir komputasional atau computational thinking. Dalam berpikir komputasional ini ada 4 bagian yang menjadi topik pembahasan, yaitu yang pertama disebut dekomposisi, yang kedua algorithmic thinking atau berpikir algoritma, yang ketiga adalah pengenalan pola, dan yang keempat adalah abstraksi. Nah, untuk hari ini karena waktu kita hanya 2 jam pelajaran, maka kita hanya belajar pada dekomposisi dengan algorithmic thinking. Nah, sebelum kita masuk, apa yang disebut dengan berpikir komputasional? Seperti apa itu komputasional? Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar? Belum? Oke. Pak Guru jelaskan, dengarkan ya. Kata komputasional itu berasal dari kata komputer. Jadi kalau dibilang berpikir komputasional atau computational thinking, Rama perhatikan ke, adalah berpikir sebagaimana layaknya komputer berpikir. Bagaimana kemudian komputer itu diprogram, dalam menjalankan program itu ada algoritmanya, ada aturan-aturan mainnya sehingga dia bisa mengoperasikan perintah-perintah yang kita masukkan dalam komputer. Sama juga dengan kita sebenarnya, ketika kita tarik ke dalam dunia nyata, dalam dunia keseharian kita, berpikir komputasional itu adalah berpikir berurutan, secara berurut, runtut, kemudian ada pengenalan masalah. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, kita mengenali masalahnya. Nah, ini capaian pembelajaran kita. Peserta didik mampu memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan pemecahan masalah secara sistematis, serta menuliskan instruksi logis dan terstruktur menggunakan sekumpulan kosakata atau simbol. Tujuan pembelajaran kita ada 3 hari ini. Yaitu, yang pertama adalah memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang disebut dengan dekomposisi masalah. Apa itu yang disebut dengan memahami permasalahan? Misalnya, untuk proyek kita sebentar ini, judul proyek kita hari ini adalah robot pemecah masalah. Nah, misalnya gini, saya adalah seorang robot. Saya berdiri di sini. Robot diperintahkan untuk ambil buku yang ada di situ. Buku itu buku yang di atas meja. Kemudian, sebelum kita menentukan perintah-perintah yang akan dimasukkan untuk dijalankan oleh robot, kita mesti mengenali masalahnya. Apa masalahnya? Ada meja sebagai perintah, jalannya ada di sini, jalan ke sana, kemudian sampai di situ harus belok kiri, dan untuk ambil itu. Jadi ini ada perintahnya, ini juga rintangan, dan ini benda yang akan diambil. Itu namanya mengurai masalahnya. Masalahnya kan tadi, robotnya akan disuruh ambil itu. Itu masalah kan? Nah, untuk menyelesaikan itu maka harus diurai bagian-bagian yang akan dijalani. Misalnya ada mejanya sebagai perintah. Ada buku yang akan diambil.
ada alur jalan yang akan dilewati, itu namanya dekomposisi, mengurai masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang kemudian itu yang menjadi bahan kita untuk menyusun instruksi. Itu satu. Yang kedua adalah menerapkan pemecahan masalah secara sistematis. Nah, ini yang disebut dengan berpikir algoritma. Bagaimana caranya? Yang dimaksud dengan berpikir algoritma, misalnya ada satu orang, misalnya Agi, sini Agi. Agi sebagai programmer, saya robotnya. Coba perintahkan saya Agi untuk ambil itu. Bagaimana caranya? Saya bergerak sesuai dengan arah perintahmu. Bagaimana caranya kau ambil? Arahkan bagaimana caranya untuk saya sampai ke sana. Perhatikan saya. Melangkah. Berapa langkah? Terus. Berapa langkah? Kasih besar-besar suaranya, robotnya tidak mendengar. Hah? Satu langkah lagi. Ke depan mana? Kasih jelas instruksinya. Depannya mana? Depan itu di sana, depanku. Kasih besar suaranya supaya kedengaran masuk di. Sampai di situ. Silakan kembali dulu. Terima kasih, tepuk tangan dulu buat Agi. Sebagai seorang programmer, coba dengarkan. Sebagai seorang programmer, inilah yang dimaksud dengan menerapkan pemecahan masalah secara sistematis untuk ambil itu. Sekarang yang ketiga, menuliskan instruksi logis dan terstruktur menggunakan sekumpulan kosakata atau simbol. Tadi perintahnya Agi banyak yang tidak jelas, sehingga robotnya bingung. Begitulah kejadian dalam komputer, dalam sebuah program. Ketika perintah yang dimasukkan itu tidak jelas, maka komputer tidak akan mengerjakan seperti yang kita mau. Dipahami sampai di sini? Nah, ini tujuan kita untuk belajar sebentar dalam proyek robot pemecah masalah. Nah, ini model pembelajaran kita, project based learning dengan unplugged activities. Unplugged itu maksudnya kita tidak menggunakan alat elektronik dan juga tidak menggunakan internet. Kemudian judul proyek kita adalah robot pemecah masalah, membuat algoritma. Tadi itu yang dilakukan oleh Agi, maju satu langkah, balik kanan, balik kiri, itu algoritma. Jadi algoritma itu adalah urutan langkah yang harus dijalankan oleh program. Jadi Agi tadi berposisi sebagai seorang programmer, pembuat program. Nah, ini tadi yang Pak Guru jelaskan, berpikir seperti komputer atau komputasional membantu kita memecahkan masalah besar menjadi langkah-langkah kecil yang mudah diikuti oleh siapapun. Jadi tadi apa yang tidak jelas perintahnya Agi? Antara balik kanan dengan hadap kanan, dia tidak bisa bedakan. Akhirnya robotnya bingung. Kalau balik kanan, seperti ini kan? Kalau hadap kanan, 90 derajat. Harus jelas itu. Nah, ini. Kalau kita mau buat kue, ini yang perempuan, apa langkah pertama yang harus dilakukan? Ayo. Hal pertama yang dilakukan untuk membuat kue.
Menyiapkan? Ada yang lain? Apa hal pertama? Resep. Apa lagi? Tepung air. Apa lagi? Ada lagi? Ya. Yang paling pertama dilakukan adalah kita harus mengetahui resep dan bahannya. Itu dulu kan? Langkah pertama, baru menyiapkan bahan. Karena tidak mungkin bahan dulu yang disiapkan sementara kita tidak tahu bahan-bahannya apa saja. Ini yang dimaksud dengan berpikir secara terstruktur dan berurut. Tidak boleh tak balik-balik. Kalau kuenya dimasak dulu baru dibuat adonannya. Masuk akal enggak? Tidak. Dibuat dulu adonan, setelah jadi baru dikukus. Kalau dikukus digoreng, kalau digoreng. Itu namanya algoritma. Ada urutan logis langkah-langkahnya untuk sampai pada akhir yang menjadi kue. Pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi kalau langkah-langkah membuat kue ditukar-tukar? Ayo, satu orang angkat tangan, satu kelompok. Kalau misalnya urutan membuat kuenya tertukar-tukar, apa yang terjadi? Ini dulu, kelompok sini. Bingung, apanya bingung? Tidak enak. Apa lagi? Tidak akan jadi kuenya. Pasti tidak akan jadi. Kalaupun jadi gosong atau tidak sesuai dengan harapan. Pause dulu. Sudah? Pause dulu. Dalam LKPD kalian, coba lihat, coba buka LKPD-nya paling belakang, ada gambar papan grid. Pada papan grid itu tugasnya yang ini, robot grid ini, ada robot. Coba perhatikan dulu. Ada robot yang akan disuruh mengambil pensil. Ada beberapa rintangan. Ini yang warna merah-merah, ini adalah rintangannya. Paham? Sampai sini paham ya? Oke. Tugasnya robot adalah robot berjalan ke arah sini, mengambil ini dan membawa kembali ke tempat dia start. Perintahnya tanda panah ini ada perintahnya, ada ada kode instruksinya. Ya, perhatikan kode instruksi di halaman sebelahnya. Yang ini kode ini adalah kanan satu langkah, kiri satu langkah, kemudian panah bawah maju, kemudian panah atas mundur. Kemudian ada huruf A, ambil, huruf S letakkan, huruf B berhenti. Maksudnya mengakhiri perintah. Sudah bisa dipahami anunya? Sudah bisa dipahami arahnya? Untuk kontrolnya? Oke. Nah, di dalam gambar ini, gambar medannya, tadi adalah tugasnya adalah mengambil pensil, kemudian ambil pensil kembali ke tempat semula. Nah, ini harus diuraikan. Kita mesti mengenali saat kita melakukan tadi apa namanya yang menguraikan dari masalah besar menjadi hal-hal kecil, dekomposisi.
Nah, dekomposisinya ini adalah menguraikan kita mengenali robotnya, mau jalan ke sini. Ini targetnya yang mau diambil. Coba diperhatikan. Jadi kita mesti menghitung langkahnya dia lewat mana yang dihindari, kemudian bagaimana caranya mengambil dan kembali meletakkan. Paham sampai di sini aturannya ya? Oke. Sekarang kelompok kita sudah terbentuk kelompok ya. Sudah terbentuk kelompoknya. Nah, sekarang kalian pada ada yang tulisan urutan langkah. Jadi ada 2 tugas tak. Yang pertama adalah urutan langkahnya dulu untuk mengambil. Sampainya mengambil pensil, kemudian yang kedua adalah langkah untuk kembali. Jadi di sini ditulis kodenya. Kode tanda panah huruf BK, huruf A atau huruf S. Sesuai dengan arahnya dan itulah yang akan dijalankan oleh robot. Paham? Sampai sini paham ya? Oke. Sekarang coba setiap kelompok menuliskan perintahnya sesuai dengan arah yang dituju. Pas dulu, Hopan. Ada pertanyaan? Ini dulu. Keterangan yang di samping yang instruksi ya. Di sini keterangannya yang menjelaskan apakah kalau di sini di sini kan kodenya. Di sini kode, misalnya dia panah kanan, berarti di sini kanan 1 langkah. Paham ya? Kalau dia tanda panah turun, berarti maju 1 langkah. Ada keterangannya di sini. Yang ini maknanya. Yang maknanya diisi. Kalau kalian ini pakai kode ini, kode tanda panah ke sana, maka dia kanan 1 langkah. Itu di keterangan diisi. Jadi coba perhatikan. Program komputer itu hanya mengenali simbol-simbol. Jadi simbol yang dimasukkan programmer itu yang diikuti oleh program komputernya. Silakan dibuat, ditulis urutan langkahnya, lalu kita presentasikan. Dicoba dulu di kelompoknya, apakah sampai atau tidak. Kasih besar suaranya. Bukunya ini adalah rintangan. Rintangan tidak boleh ditabrak. Kalau dia tabrak gagal. Jadi dia dihindari. Ini dia berjalan, robotnya berjalan menuju ini dengan menghindari rintangan ini. Buku dengan tas. Boleh. Boleh jadi lewati kembali. Nah, buat nih urutan langkahnya. Kalau ini kan maju turun 1 langkah, maju. Nah, buat nih anunya di sini. Di langkah-langkahnya. Mana tadi? Jadi ada 2 kan? Ada langkahnya untuk pergi mengambil pensil. Yang kedua setelah ambil pensil untuk kembali. Yang lain ada pertanyaan? Berarti 2 kali panah kanan. Kalau dia 2 langkah, 2 kali panah kanan. Jadi langkah ke-1, misalnya dia membutuhkan 2 kali melangkah. Nah ini, perhatikan berarti langkah pertama panah kanan, langkah kedua panah kanan. Karena dia 2 kali melangkah.
itu maksudnya apa, Pak? Apa? Kan di sini tulis berapa langkah tuh? Ini langkahnya, langkah ke 1, kedua, ketiga, keempat. Di sini kok menulis anunya. Perhatikan anunya, gambarnya. Perhatikan gambarnya. Silakan didiskusikan arahnya. Jadi yang kalian lakukan sekarang adalah berperan sebagai seorang programmer, menulis instruksi-instruksi masuk dalam program. Kasih besar suaranya. Kasih besar suaranya. Hah? Jangan di situ, di langkahnya ada urutan langkah kan? Sebelah lagi. Di situ ditulis langkah pertama apa, kemana. Nah, perintah-perintahnya itu, toh, simbol-simbol yang dimasukkan yang ini sesuai dengan bagaimana caranya kita arahkan. Toh, kalau dia 1 kali begini berarti 1 kali ke kanan 1 langkah. Kalau dia butuh 2 kali kanan berarti 2 kali bikin panah. Paham? Hah? Ya, nama kelompoknya ditulis. Tambahannya kalau 5 di sini. Di atas sini saja 1 namanya. Nomor 5-nya kasih di atas. Silakan dibuat. Lalu kita coba. Hah? Tidak harus. Tidak harus. Kalau sampai biar lagi 8 langkah, Ji. Tidak harus 15 langkah. Itu hanya penomoran. Hah? Kalau 3 langkah, nah sampai 3 langkah aja. Bisa sampai 3 langkah kira-kira. Hah? Itu setiap 1 kotak membutuhkan 1 simbol, nah. Setiap 1 kotak membutuhkan 1 simbol. Itu yang kode tadi, yang panah-panah. Ya, ada pertanyaan? Tunggu, ini dulu. Ya, tulis di sini keterangannya apa ini maksudnya. Kalau ini tuh, lihat kok keterangan yang di sebelah di maknanya ini tuh. Kalau panah bawah apa namanya? Tuh. Nah, di situ isi di keterangannya. Gimana? Apa itu? Apa itu kan? Enggak, ini maksudnya, ini masalah besarnya. Toh, ini tadi masalah besarnya, robot harus mengambil pensil dan kembali ke titik awal. Kemudian diuraikan. Toh, tentukan titik awal dan target. Hitung langkah untuk mencapai pensil, melewati rintangan. Ini namanya dekomposisi. Maksudnya masalah besar kemudian diurai menjadi masalah-masalah kecil untuk diselesaikan. Nah, ini kan masalah besarnya. Robotnya harus ambil pensil lalu kembali bawa pensil itu ke tempat semula. Nah, dari situ kan ada pemecahan-pemecahan masalahnya. Misalnya, pensilnya di mana, jaraknya dari tempat ini ke sana berapa, ya kan? Nah, itu yang diuraikan, itu namanya dekomposisi. Nah, setelah ditahu ini baru kita susun ini. Arahnya menjalankan robot ke sana itu namanya algoritma. Paham ya? Oke. Gimana? Hah? Keterangannya iya, sesuai dengan maknanya. Itu maknanya di sini. Jadi misalnya kodenya tuh, kode simbolnya kita kasih masuk ini yang panah kanan, tuh. Keterangannya yang ini. Kanan 1 langkah.
Nah, itu nanti kita akan coba kalian satu orang di sini sebagai programmer yang bacakan, kemudian satu orang temannya menjalankan itu. Toh? Apakah sampai dan kembali dengan selamat? Gini, maju maju satu langkah terus barunya lagi maju. Kalau butuh 2 langkah, iya begitu. Kalau misalnya dia 2 langkah butuhnya, berarti 2 kali bikin panah maju. Hah? Begitu langkahnya kalau urutannya logis Ki. Jadi siapapun yang melihat dan mendengar itu dia bisa jalankan. Nah, tulis Ki, kalau 5 nomor 5-nya di atas sini tulis. Ada yang sudah selesai? Tahapannya? Algoritmanya ada sudah? Kayak gini. Apa? Langkah ke kanan. Iya, boleh. Nah, tulis di sini juga tuh. Berarti ke kanan 1 langkah. Jadi nanti sebentar saat dibacakan tuh teman tak yang lain yang berperan sebagai robot itu mengikuti sesuai dengan perintah. Hah? Oke, ada kelompok yang sudah selesai? Nah, kita kelompok ini dulu yang di depan. Ada satu sebagai programmer tugasnya membacakan itu langkahnya. Toh? Kemudian satunya di sini dulu melangkah. Di sini tuh misalnya kanan 1 langkah berarti dia begini. Toh? Oke? Kemudian satu orang di sini. Nah, sini. Satu orang di sini mengikuti instruksi. Jadi ini ini panah-panahnya toh. Oke? Di depan sini di depan sini satu orang sini. Siapa? Agi sini. Hah? Ini robotnya. Ayo. Nah, sini. Nah, sini kalau ikuti sesuai perintahnya. Toh? Coba baca langkah pertama apa? Maju, bukan yang ini diikuti. Jangan langsung bilang maju 2 langkah. Yang mana bilang maju 2 langkah? Yang mana? Yang kodenya. Ini 1 langkah jadi kalau begini. Ini hanya 1 langkah. Jadi langkah keduanya harus panah bawa lagi. Coba Mi, kalau ini diikuti. Yang ini diikuti. Kalau ini 1 langkah. Coba 1 langkah di situ. 1 langkah dia dibawa. Maju toh di sini. Tanda panah bawa. Coba. Nah. Terus hadap kanan 1 langkah. Terus bawah 1 langkah. Kanan 1 langkah. Ambil. Ah, berarti salah instruksinya. Nah, coba dengarkan. Dalam dunia programming, dalam menulis instruksi, setelah dicoba seperti ini dan salah, ada namanya debugging. Memperbaiki urutan langkah. Oke? Jadi kelompok berapa di sini? Kelompok 1 diperbaiki urutan langkahnya supaya sesuai dengan bisa sampai di anu. Jangan langsung bilang melangkah 2 langkah baru 1 kodenya ditulis. Tidak bisa melangkah. Paham ya? Kelompok 1 paham? Oke, diperbaiki kodenya. Siapa lagi? Maju. Tunggu dulu. Gerakan robot. Ini kodenya. Ini anunya tuh melangkahnya. Kemudian huruf B, huruf S,
Kau menunjukkan di sini toh, dia melangkah ke sini. Misalnya kanan satu langkah, berarti ke sini. Kau yang ikuti di sini. Kalau ini anunya toh, perintahnya, coba dengarkan. Programmer. Programmer depan sini. Programmernya depan sini. Maju ya. Ini kan dia menghadap begini kan, berarti majunya ke sana. Kalau sini kanan, kiri. Kalau dia lari mundur. Ya, kanan. Iya, kiri. Oke, programmer. Kasih besar suaranya. Maju apa? Satu langkah. Oke. Maju satu langkah lagi. Kanan satu langkah. Oke. Terus. Ya. Huruf A. Oke. Terus. Ya. Baca sesuai anumu itu, baca sesuai perintahmu. Jangan kau lihat itu mau kau baca kau. Pensil sudah ambil pergeseran, tekan S. Tekan terakhir, B, selesai. Letakkan dulu. Simpan dulu toh. Huruf apa? Huruf kau di situ huruf apa? Di situ perintahnya. Berarti gagal. Langsung berhenti toh? Berarti ini mau diperbaiki urutannya. Tidak sukses. Oke, siapa lagi kelompok yang sudah? Maju. Perhatikan gitu di mana sisi salahnya. Toh? Susun ulang, atur sampai benar. Jadi yang digerakkan sesuai dengan perintah. Oh, nusantu ini. Turun, pindah ke dulu. Ya, sini. Jadi ini tuh arahnya tuh. Kemudian huruf B, huruf mana? S dan A. Nah, lakukan sesuai dengan perintah yang di situ. Kau jangan mau lihat ini. Itu saja. Langkah pertama apa? Nusentuh lagi ini kabel. Nah, jangan disentuh kabel ini. Ya, jangan disentuh kabel. Iya, dicoba lagi. Tunggu. Maju turun. Oke, kasih besar suaranya, instruksinya kasih besar. Oke. Tunggu dulu. Berapa? Apa? Langkah keduanya. Kasih besar suaranya, jangan tegang, kasih besar suara. Oke. Kanan satu langkah. Langsung ambil pensil di situ.
Berarti tidak bisa kan? Karena dia belum sampai di pensil. Ada lagi Pak, satu ini. Mana? Kanan 1 langkah. Berapa kali kanan itu? 3 kali Pak. Coba ulangi dari awal. Kasih kembali dulu naik di situ. Kasih kembali naik dulu. Kasih kembali naik lagi, naik. Oke, ulangi. Maju 1 langkah. Maju 1 langkah. Maju lagi 1 langkah. Oke. Kanan 1 langkah. Oke. Maju 1 langkah. Oke. Kanan 1 langkah. Iya. Kanan 1 langkah. Iya. Kanan 1 langkah. Iya. Ambil pensil. Ambil pensil. Huruf A. Oke, terus? Kiri 1 langkah. Iya. Kiri 1 langkah. Iya. Kiri 1 langkah. Iya. Mundur 1 langkah. Iya. Kiri 1 langkah. Iya. Mundur 1 langkah. Iya. Mundur 1 langkah. Iya. Akhiri instruksi atau selesai. Salah. Harusnya ada dulu tambahan karena disimpan dulu baru diakhiri. Berarti di mana sisi kurangnya di sini? Di sini tidak langsung diakhiri. Toh? Tambahi kiri sini kolom. Berarti ada huruf S dulu baru ini. Toh? Oke, itu yang belum dulu, yang belum dulu. Ini sudah. Kau. S-nya saja. Iya, S baru ini terakhir tuh. Oh, ya, Pak. Jangan disentuh kapalnya, nah. Pak, izin kencing. Oke, kau ikuti sesuai dengan arahan programmer. Kasih besar suaranya. Huruf A. Kasih besar suaranya. Kiri 1 langkah. Nah. Kiri 1 langkah. Kiri 1 langkah. Mundur 1 langkah. Mundur 1 langkah. Kiri 1 langkah. Akan pensil. Huruf apa? B. B. Huruf B. Harusnya S dulu. Toh? Harusnya simpan dulu baru B. Tambahin kolomnya. Toh? Berarti ini salahnya di sini. Harus S dulu baru B. Toh? Oke. Siapa yang belum? Maju. Biar begitu. Perbaiki anunya. Perbaiki kodenya. Tuh, kasih kembali dulu dari awal. Satu orang di sini. Kasih besar suaranya perintahnya, nah. Jangan sentuh ini, nah. Jangan sentuh ini. Tunggu. Oke, perintahnya. Ya. 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 Kiri 1 langkah. Ya. Kiri 1 langkah. Ya. Kiri 1 langkah. Ya. Mundur 1 langkah. Mundur ya. Kiri 1 langkah. Hah? Mundur 1 langkah.
Hah? Es letakkan. Nah, ada di situ huruf. Mana S-nya? Hah? Oh iya. Harusnya di sini. Kasih di bawah kini akhiri. Oke. Tepuk tangan buat kelompok ini. Sudah benar dia. Hah? Oh, ya, oke. Siapa yang duluan tadi kau dengan ini? Oh, berarti kau dulu. Pak itu tahun duluan pada tadi sekali. Sudah benar perbaiki belum, Pi? Pas setiap hari apa belajar ini? Kau suka kah? Jadi suka di bagian ini. Karena begini-begini kalau mata pelajaran coding. Oke, kasih besar anunya ya. Kau jangan lihat itu. Kau kalau sudah kamu lakukan seperti yang diperintahkan, bilang kau iya. Toh? Supaya tahu kau enggak usah lihat ini. Kau fokus di situ. Oke. Maju satu langkah. Jangan sentuh kabel, jangan sentuh kabel. Maju satu langkah. Kanan satu langkah. Kanan satu langkah. Ya. Kanan satu langkah. Kanan satu langkah. Jangan sentuh. Ya. Jangan sentuh. Ini di bawah, jangan sentuh. Ya. Maju satu langkah. Ambil pensil. Terus. Mundur satu langkah. Ya. Kiri satu langkah. Ya. Kiri satu langkah. Ya. Kiri satu langkah. Ya. Kiri satu langkah. Ya. Mundur satu langkah. Mundur satu langkah. Tangan pensil S. Iya deh. Berhasil. Kita tongkok. Ya. Pensil berhasil diletakkan di start. Tekan B untuk selesai. Terakhir. Misi berhasil. Oke. Berarti sudah benar kodenya ya? Oke. Siapa anunya programmernya? Jangan sentuh kabelnya nah, supaya tidak anu. Kasih kode kalau dibilang maju satu langkah bilang iya kalau sudah. Supaya tahu kau fokus saja ini, jangan melihat itu dengan ini. Jangan sentuh kabel. Yang lain suara, tidak ada suara yang lain. Tidak ada suara yang lain. Kiri satu langkah. Mundur satu langkah. Mundur satu langkah. S letakkan. B. Misi berhasil. Oke. Jangan sentuh kabel nah. Kasih kode kalau sudah nak baca ini, bilang iya kalau sudah ya. Mulai. Jangan mau lihat itu kau di sini saja fokus. Maju selangkah. Kanan. Maju. Ambil kiri. Ambil kiri.
Kiri. Kiri. Kiri satu langkah. Maju. Kiri satu langkah. Mundur. Mundur satu langkah. Mundur satu langkah. S. D. Oke. Eh. Ya. Jadi programmer tidak usah lihat ini, itu fokus di sini baca. Kemudian kau kalau sudah menggerakkan bilang iya supaya kau kini untuk lanjut baca. Oke, siap? Siap? Kasih besar suaranya, jangan mau lihat itu kau di situ saja. Kasih kode. Kanan satu langkah. Berarti salah instruksinya. Salah instruksinya. Siapa lagi yang sudah? Sudah? Oh, sudah diperbaiki? Oh, sudah dites di? Tadi, sudah benar? Oke. Pause dulu. Maju satu langkah, salah lagi tuh instruksi. Salah lagi instruksinya. Ya, tadi kita sudah menjalankan robot, kita sudah menjadi programmer, menyusun instruksi, setelah mendekomposisi masalah yang ada. Arkan, perhatikan. Kita telah mempresentasikan, mencoba algoritma atau susunan perintah yang kita buat di LKPD, dicoba di robot. Tadi yang ditampilkan, ada beberapa tadi yang salah instruksi sehingga tidak berhasil misinya. Saya selalu ketawa, Tiara, perhatikan. Ada beberapa, coba kalau beberapa tadi yang awalnya keliru menentukan perintah sehingga tidak sampai misinya berhasil. Kelompoknya. Nah, setelah diperbaiki sampai berhasil. Berhasil semua, di sini berhasil. Oke, nah sekarang pertanyaannya. Apa yang kalian bisa simpulkan atau apa yang kalian pelajari tentang memberi perintah? Ayo, kesimpulannya kayak gimana kira-kira? Dalam membuat perintah harus gimana? Satu orang. Tiara. Dalam membuat perintah-perintah yang tadi, seperti yang tadi, harus seperti apa sehingga berhasil? Harus teliti, satu. Apalagi? Jelas. Apalagi? Apalagi? Tepat, berurutan, logis. Kalau kayak gini misalnya, pensilnya di sini, kemudian misalnya saya dari sini berangkat ke sini, terus turun ke sini, baru naik lagi ke sini. Ini logis atau tidak? Tidak logis karena mengambil jarak yang terlalu jauh. Sama aja kalau misalnya orang yang tinggal di Dentata, mau pergi ke Kompleks Sambun Jawa, tapi dia tak putar dulu pergi di Tanjung.
Dia lewat Tanjung, baru mutar ke pantai, baru naik di sini Cendrawasih, baru masuk sini. Logis atau tidak? Tidak logis. Betul dia sampai di sini, tapi tidak logis, Ki. Karena dia menempuh jalan yang tidak efisien, terlalu jauh berputar. Sampai di sini, ada lagi yang berpendapat tentang bagaimana memberi perintah. Memberi perintah harus logis, berurut, teratur, jelas. Paham ya? Ya, baik. Dalam pembelajaran kita hari ini, kita mempelajari tiga hal. Yang pertama adalah artinya menguraikan masalah besar menjadi masalah kecil-kecil sehingga bisa diselesaikan. Seperti tadi masalahnya adalah robot disuruh ambil pensil. Nah, dekomposisinya adalah kita mesti menghitung berapa jarak dari garis start ke pensil. Berapa langkah untuk ditempuh. Perintah apa yang akan dilakukan untuk sampai di situ. Bagaimana cara ambilnya, bagaimana cara membawanya pulang. Paham ya? Itu satu. Kemudian yang kedua adalah algoritma atau algorithmic thinking. Atau berpikir secara teratur, tersusun, sistematis. Itu tadi perintah-perintah yang dibuat dalam LKPD. Kanan satu langkah, kiri satu langkah, maju satu langkah, dan seterusnya. Itu algoritma. Jadi ada dekomposisi, ada algoritma. Kemudian yang ketiga adalah menuliskan simbol-simbolnya. Itu tadi simbol yang ditulis itu, yang tanda-tanda panah. Bisa dipahami? Jadi ada tiga hal yang kita pelajari hari ini. Dekomposisi, algoritma, dan terakhir adalah menulis simbol yang logis untuk menjalankan algoritma tadi. Terakhir ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Guru ingin bertanya. Belajar coding dan kecerdasan artifisial menyenangkan atau tidak? Suka? Masih mau? Nanti lagi kita. Jadi nanti Pak Guru akan kasih tugas terkait ini. Membuat urutan logis di rumah saat bangun tidur sampai ke sekolah. Jadi mulai dari bangun tidur urutan logisnya sampai di sekolah. Itu dibuat di bukunya di rumah dikerja. Ingat nih, apakah mandi dulu baru bangun tidur? Urutan logisnya apa? Bangun tidur dulu. Baru pergi mandi, sudah mandi berpakaian. Sarapan, ambil tas, naik kendaraan, kalau naik kendaraan diantar baru sampai ke sekolah. Itu namanya urutan algoritmanya. Kemudian dekomposisinya kalau yang tadi. Dekomposisinya kalau dibilang urutannya dari bangun tidur sampai ke sekolah. Apa dekomposisinya? Dekomposisinya kita kenali apa-apa yang dikerja di rumah setelah bangun tidur kan? Bangun tidur berarti mandi, sarapan, dan seterusnya. Dikenali dulu semua itu. Paham ya? Oke, pembelajaran hari ini kita akhiri. Ingat tadi itu PR-nya ditulis di bukunya, tapi nanti di rumah dikerja. Susunan algoritmanya dari bangun tidur sampai di kelas ini, di sekolah. Oke, itu dikumpul sebentar. Sebentar dikumpul di mejanya Pak Guru. Masih ada pertanyaan? Jelas? Ya baik. Kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.